You just gotta keep the line. We're not that fucking useless, Johnny. Fucking don't catch! No, we're not fucking good. It's not here. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Transfusion yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang harus kehilangan istri tercinta karena dihabisi oleh seseorang. Tentu saja dia akan membrutal dan mencari orang itu sampai kemanapun. Hingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan tim pasukan khusus Amerika yang kala itu sedang melakukan penyerangan terhadap sekelompok teroris. Pasukan khusus Amerika ini dipimpin oleh seorang kopral bernama Logan, ini orangnya. Diberitahu selain ahli dalam tarung jarak dekat, Logan juga sangat ahli dalam menggunakan senjata snipernya. Kemudian Logan dan pasukan segera menghabisi para penjaga yang ada di sana. Setelah itu Logan CS masuk ke dalam markas teroris untuk memburu ketuanya. Ketika di dalam markas, Logan dan pasukan harus menghadapi lagi para anggota teroris dan inilah aksi mereka. Setelah berhasil menghabisi sebagian dari mereka, ada satu anggota teroris yang menyerah dan pasukan Logan segera menginterogasi pria tersebut. Rekan-rekan Logan bertanya mengenai di mana keberadaan si ketua teroris. Namun orang itu tidak mau membuka mulut dan membuat rekan Logan menjadi emosi. Di waktu yang sama tiba-tiba mereka diserang oleh si ketua teroris, namun untungnya Logan dengan cepat bisa menghabisinya. Where is this man? Akibat serangan tadi, tanpa disangka Logan juga harus terkena tembak di bagian leher sehingga membuat Logan langsung tak sadarkan diri. You're not gonna die, son. 1 tahun kemudian kita akan dibawa ke tengah hutan. Di sini memperlihatkan seorang bocil bernama Billy sedang berburu rusa dengan ayahnya. Billy diminta sang ayah untuk menembak rusa yang ada di depan mereka, namun Billy menolak karena ia masih takut memegang senjata. Alhasil ayahnya lah yang melakukan hal tersebut. Setelah itu mereka pun memasak hasil buruannya dan ternyata ayah Billy adalah Kopral Logan. Terungkap fakta setelah memburu teroris 1 tahun lalu, Logan memutuskan pensiun dari militer. Logan memilih untuk membesarkan Billy putranya sebab jika ia masih menjadi militer pasti tidak akan ada waktu untuk Billy. Kemudian Logan mencoba mengasah mental Billy agar kuat seperti para prajurit. Namun Billy nampak belum siap, bahkan ia harus terluka tatkala diajari cara mengasah pisau. What? Ow. It's okay. Selanjutnya Logan membereskan tenda karena ia berniat pulang ke rumah. Namun tanpa ia sadari, Billy malah kembali lagi ke tengah hutan sambil membawa pisau. Billy tak sengaja bertemu dengan seekor anak anjing liar, namun bersamaan dengan itu induk anjing liar datang dan menganggap Billy sebagai ancaman. Ketika Billy akan diserang oleh si induk anjing, tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Logan. Hingga kemudian Logan segera mengajak Billy untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kita akan diperlihatkan dengan istri Logan yang bernama Lisa. Lisa bertanya kepada Billy anaknya apakah perburuannya menyenangkan. Billy menjawab kalau hari ini adalah hari terbaik dan ia ingin tangguh seperti ayahnya.
Kemudian Lisa menemui Logan dan terlihat keluarga kecil ini tampak sangat bahagia. Ternyata Lisa sedang mengandung anak Logan dan Logan sudah tidak sabar untuk melihat anak bungsunya lahir ke dunia ini. Pagi harinya terlihat Logan yang kembali memakai seragam tentara sambil membuatkan sarapan untuk keluarganya. Billy sempat bertanya apakah Logan kembali menjadi tentara. Logan menjawab tidak karena sekarang ia hanya mendapat tugas untuk memberikan motivasi kepada juniornya. Selesai sarapan, Logan pun segera pergi ke markas militer. Sesampainya di sana, Logan langsung saja memberikan beberapa motivasi dan cara menangani teknik berperang. Setelah itu, Logan menyuruh mereka untuk berlatih fisik sementara Logan akan mengawasi mereka dari atas. Tak lama kemudian Logan dihampiri oleh mantan seniornya yang bernama Johnny. Johnny mengatakan kalau Logan adalah sniper terbaik yang pernah ia temui. Logan menjawab kalau kehebatannya tidak lepas dari ajaran para seniornya termasuk Johnny. Di sisi lain terlihat Lisa sedang menjemput Billy yang baru saja pulang dari sekolah. Hingga dalam perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seorang pria pemabuk. Lisa dan Billy segera dibawa ke rumah sakit dan para medis langsung memberikan pertolongan agar mereka berdua bisa selamat. Di balik itu, Logan yang sudah mendengar kabar tersebut berusaha untuk tetap tenang dalam menyetir mobilnya menuju ke rumah sakit. Perasaan Logan semakin kacau tatkala dokter mengatakan kalau mereka membutuhkan darah RH+ yang cukup langka. Di rumah sakit ini hanya tersedia 1 kantong dan sisanya masih dalam perjalanan. Dokter tidak bisa menunggu lama karena Lisa dan Billy sudah mulai banyak kehabisan darah. Di sini si dokter meminta Logan untuk memilih apakah darah itu akan diberikan kepada Billy atau Lisa. Dokter juga memberitahu kalau cabang bayi di perut Lisa kini sudah meninggal. Do you understand what I'm saying? Okay. Ketika Logan melihat keadaan Lisa, ternyata Lisa sudah sangat parah akibat luka di kepalanya dan bersamaan dengan itu Lisa pun meninggal. Pada akhirnya Logan memutuskan untuk memberikan sekantung darah tersebut kepada Billy anaknya. Sebagai manusia biasa, Logan pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya beserta kecewa dengan musibah yang telah menimpanya. Sebagai sahabat dan mantan seniornya, Johnny mencoba menguatkan Logan. Malam harinya Logan mendapat kabar dari polisi yang menangani kasus tabrakan istrinya. Ternyata orang yang telah menabrak keluarga Logan merupakan seorang pemabuk dan saat kejadian orang tersebut sedang teler. Mengetahui hal itu, Johnny sebagai sahabat dekat Logan langsung saja meringkus orang tersebut dan tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. 7 tahun kemudian terlihat Logan yang sekarang hidupnya semakin berantakan semenjak kejadian tersebut. Ia masih kerap kali membayangkan istrinya selalu hadir yang artinya Logan belum ikhlas kehilangan Lisa sang istri. Sementara itu Billy yang sekarang beranjak remaja malah berkelakuan seperti gangster sebab kurangnya perhatian dari Logan. Billy sudah 3 kali masuk persidangan atas kasus pencurian, kepemilikan barang haram, dan sekarang kasus perusakan properti. Di sini sang hakim yang menyidang Billy mengatakan jika Billy masuk persidangan lagi maka Billy akan dipisahkan dengan Logan untuk dididik di lembaga masyarakat. Walaupun begitu, Logan tidak pernah marah kepada Billy karena bagaimanapun Billy lah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Thank you. Di hari berikutnya ternyata sekarang Logan bekerja menjadi sales minuman yang menawarkan produk ke toko-toko di pinggiran kota. Saat itu Logan mendatangi satu toko dan mencoba menawari si pemilik toko. Namun respon sang pemilik toko tidak baik. Bahkan ia malah mengusir Logan sambil mencacinya. Logan pun kembali ke mobil dengan perasaan sakit hati.
Logan yang masih kesal dengan cacian tadi, lantas ia balik lagi sambil membawa pisau. Logan mengatakan kalau sekali lagi si pemilik toko berbuat seperti itu, ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Sontak si pemilik toko ketakutan dan meminta maaf kepada Logan. Akan tetapi sesampainya di kantor, Logan dipanggil oleh bosnya dan langsung memecat Logan. Ternyata si pemilik toko barusan telah mengadukan perbuatan Logan kepada bosnya dan jelas itu sangat memalukan perusahaan. Yeah, again. Thank you for the opportunity. Beberapa hari kemudian Logan dipanggil kepala sekolah karena sudah beberapa bulan ini Logan belum membayar SPP anaknya. Logan yang sekarang menganggur dan hanya mengandalkan uang pensiunan di militer tentu saja merasa pusing. Ketika di rumah, Logan teringat dengan sahabat sekaligus seniornya dulu yaitu Johnny. Ia pun menghubungi Johnny dan memintanya untuk ketemuan di luar. Singkat cerita, Logan akhirnya bertemu dengan Johnny di suatu tempat. Logan sangat kaget ketika melihat Johnny yang sekarang sebagian wajahnya menjadi rusak. Logan bertanya apa yang terjadi kepada Johnny. Johnny mengatakan kalau luka ini ia dapat saat ia berperang di Irak 3 tahun yang lalu. Johnny juga menceritakan kalau ia sudah keluar dari militer 1 tahun yang lalu dan sekarang ia bekerja untuk mafia. Di sini Logan memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Johnny karena ia tidak mau kalau Billy anaknya sampai putus sekolah. Johnny mengatakan kalau ia bisa membantu Logan asalkan Logan mau ikut bekerja bersamanya. Logan yang sadar Johnny pasti mengajaknya melakukan pekerjaan kotor, ia pun memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut. Just fucking think about it. Beberapa hari kemudian Johnny tiba-tiba mengunjungi rumah Logan dan sempat mengobrol dengan anaknya. Logan yang baru saja pulang mencari pekerjaan dikagetkan dengan Johnny yang sudah ada di rumah. Di sini Johnny bertanya apakah Logan sudah memiliki pekerjaan lagi. Logan menjawab belum hingga pada akhirnya Logan mau ikut dengan Johnny untuk melakukan pekerjaan kotor. Malam harinya Logan dan Johnny masuk ke dalam salah satu apartemen milik seorang bos mafia. Ternyata pekerjaan yang dimaksud oleh Johnny adalah merampok uang milik si bos mafia. Setelah melumpuhkan orang-orang di sana, mereka pun mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas. Namun saat akan pergi, ternyata di dalam salah satu kamar ada anak kandung si bos mafia yang tengah bersembunyi. Bahkan anak itu sudah melaporkan kejadian ini serta langsung kenal ketika melihat Johnny. Tidak mau aksinya sampai terbongkar, Johnny terpaksa menghabisi anak si bos mafia itu. Setelah aksi itu selesai, Logan bertanya kenapa Johnny menghabisi anak si bos mafia. Johnny menjawab kalau hal itu di luar kendalinya dan ia berjanji tidak akan melibatkan Logan. Sebenarnya Logan merasa ada yang janggal dengan kelakuan Johnny. Namun ia masih tetap positive thinking dan percaya saja kepada Johnny. Thank you for tonight, son. Yeah. Di sisi lain, Billy kini ikut bergabung di lingkaran teman-temannya yang nakal. Semua temannya ini adalah anak orang kaya dan pecandu barang haram. Awesome. Billy sempat diejek cupu dan pengecut ketika ia menolak untuk menghisap lintingan. Akan tetapi ada satu orang yang bernama Bredo membela Billy dengan mengatakan kalau mereka tidak perlu memaksa Billy. Chill out. Fuck. Sorry, Brad. Sambil beranjak pulang, Bredo dan Billy sempat berbincang. Di sini Billy mengatakan kalau ia bukanlah seorang pengecut seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Billy hanya tidak mau kalau sampai ia ikut persidangan yang keempat kalinya. Mendengar hal itu, Bredo cukup terkejut setelah tahu kalau Billy ternyata lebih nakal daripada mereka. Kemudian Bredo mengajak Billy untuk ikut acara pesta yang diadakan di rumah Bredo nanti malam. Really? Yeah, it'll be fun. Di balik itu, Johnny tiba-tiba menemui Logan yang sekarang sudah bekerja di sebuah toko lotre.
Di sini Johnny mengatakan kalau nanti malam ia akan diinterogasi oleh si bos mafia yang sudah mulai curiga kepada Johnny, yaitu atas kasus perampokan dan pembunuhan sebelumnya. Oleh karena itu Johnny meminta tolong kepada Logan untuk mau mengawasinya menggunakan senjata sniper. Proper job I had was selling fucking power tools. Got something for you. Son, you don't have to explain anything to me. Malam harinya Billy meminta izin kepada Logan untuk pergi ke acara pesta yang diadakan oleh Bredo. Logan yang selama ini tidak pernah mengekang anaknya, ia pun mengizinkannya. Namun Logan berpesan agar Billy selalu menjaga sikap. Singkat cerita, di pestanya itu diisi dengan minum-minuman serta gadis-gadis seusia Billy berkumpul. Setelah selesai pesta, Bredo mengajak Billy dan ketiga temannya untuk mengendarai mobil canggih milik ayah Bredo. Di sini Bredo menyuruh Billy untuk mengendarai mobil tersebut. Alhasil mereka ugal-ugalan di jalan dalam keadaan mabuk. Di sisi lain, Logan tengah mengawasi Johnny yang saat itu tengah diinterogasi oleh si bos mafia. Untungnya Johnny berhasil mengelak semua tuduhan itu sehingga Johnny masih dibiarkan pergi. Tak lama setelah itu Logan tiba-tiba dihubungi oleh Billy karena Billy baru saja mengalami kecelakaan. Sorry. Sesampainya di sana Logan terlihat kecewa kepada Billy. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun mobil ayah Bredo yang sangat mahal kini telah hancur total. Bredo mengatakan kalau yang harus bertanggung jawab adalah Billy karena Billy yang tadi menyetir mobil tersebut. Dad's fucking gonna kill me. I was drinking, Dad. Ketika sudah di rumah, Billy sangat menyesali perbuatannya dan ia hanya bisa meminta maaf kepada Logan. Logan yang tidak mau anaknya terpuruk, tentu ia pun memaafkan Billy dan mencoba menenangkannya. Keesokan harinya Logan yang beretikat baik pun ia pun mendatangi rumah Bredo dan bertemu dengan ayahnya. Di sini Logan siap mempertanggungjawabkan atas semua masalah yang dilakukan Billy. Namun ayah Bredo malah mengancam kalau ia akan melaporkan Billy ke polisi jika Logan tidak mau memberikan ganti rugi 2 kali lipat dari harga mobil tersebut. Ayah Bredo sengaja menjadikan masalah ini untuk memeras Logan karena ia tidak tahu siapa Logan sebenarnya. You get me the money, we'll see what we'll see. Just give me a couple of days. Setelah dari sana, Logan kembali ditemui oleh Johnny. Johnny mengatakan kalau ia membutuhkan lagi bantuan Logan karena para mafia yang kemarin masih terus saja mengintainya. Let's get it done. There he is. Malam harinya Logan sudah bersiap di atas bukit untuk mengawasi Johnny. Terlihat Johnny yang kembali diinterogasi oleh para mafia. Bahkan saat itu bos mafia sampai menodongkan senjata ke arah Johnny hingga inilah yang dilakukan Logan. No, we're not fucking good. It's not here. Setelah menghabisi kelompok mafia tersebut, Johnny berjanji kalau ia tidak akan mengganggu kehidupan damai Logan lagi. Ia pun menyuruh Logan untuk pulang sementara jasad para mafia itu akan ia kuburkan. I'll complete here. Saat itu juga Logan bergegas pergi untuk menemui ayah Bredo. Ketika ayah Bredo akan pulang menggunakan mobilnya, ia sangat terkejut karena di dalam sana sudah ada Logan. Logan mengatakan kalau ia sudah menyimpan uang ganti rugi di dalam dashboard seharga 1 mobil. Namun jika ayah Bredo berani memerasnya, ia tidak akan segan membantai keluarga ayah Bredo. Ayah Bredo yang ketakutan, ia pun hanya bisa mengiyahkan permintaan Logan. Di malam berikutnya memperlihatkan Johnny yang ternyata selama ini ia mengalami depresi sangat parah pasca perang terakhirnya. Ia keluar dari militer karena Johnny mengalami masalah kejiwaan yang serius. Tak lama dari itu tiba-tiba Johnny diserang oleh musuhnya hingga terjadilah baku hantam. Beruntung pada akhirnya Johnny berhasil menghabisi orang tersebut.
Keesokan harinya saat Logan baru akan pulang ke rumah, ia sempat mendengar Johnny yang saat itu tengah mengancam Billy. Di sini Logan bertanya kenapa Johnny tiba-tiba datang dan langsung mengancam anaknya. Johnny meminta maaf lalu mengatakan kalau maksud kedatangannya hanya ingin meminta bantuan kepada Logan karena para tentara ingin menangkapnya. Fakta yang sebenarnya terjadi, Johnny ini kabur dari rumah sakit militer dan para tentara ingin mengamankannya karena Johnny memiliki sakit jiwa yang parah. Kemudian Johnny tiba-tiba menangis dan ingin memeluk Logan. Namun bersamaan dengan itu Johnny malah menyerang Logan hingga terjadilah baku hantam. Di tengah perduelan, Johnny yang memang lebih jago bertarung jarak dekat akhirnya berhasil melumpuhkan Logan. Hingga saat Johnny akan menembak Logan, inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah tembakan dari Billy, putra Logan. Setelah semua kejadian itu, Logan dan Billy mencoba menghilangkan penat mereka dengan makan bersama di sebuah taman. Di sini Logan dan Billy meminta maaf dan mereka saling berjanji akan saling melindungi dan terus bersama-sama selamanya. Kemudian mereka pulang ke rumah lalu film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.